berkat vape saya pintar bahasa Inggris. pintar bahasa Inggris juga ya. Mendadak. Mau bahas itu. Oke, kembali lagi di channel yang baru, channel baru, salah ngomong, belum mau minum ya. Jadi ini adalah konten baru yang namanya Obras, obrolan sembarang. Jadi ini aku ditemenin sama teman aku yang bernama Yo, halo semua. Semuanya, saya Cahyo, temannya Deka. Halo, saya Tama. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih cara kita di masa pandemi ini berkarya atau mungkin produktif di rumah. Terus kita juga bisa bagaimana cara kita berinovasi, kita kalau misalnya kita pelaku usaha gitu, kita bisa membangun branding gitu. Oke, langsung aja nih pertanyaannya yang udah aku Kita ngobrol sambil ngerokok nggak masalah ya? nggak masalah. Sambil ngerokok nggak masalah. Oke, karena nanti jawabannya lebih enaknya itu kalian gantian aja. Gitu. Oke. Gitu. Biar nggak kayak gimana gitu. Mungkin Deka Opo? yang mulai dari tamasya apa dari aku seterah? Iya, oke. Tamasih wae ya. Oh ya, oke. Saya dulu aja. Oke. Siap. Oke, menurut kalian langkah belajar bisnis dari nol itu dimulai dari apa sih? Gitu. Dari basic gitu. Oke. Kalau dia pertanyaannya tadi mana lupa. Menurut kalian langkah belajar bisnis dari nol dimulai dari apa sih? Oke, kalau belajar bisnis yang dimulai dari mulai nol ya, kalian tuh nggak tahu apa-apa. Mungkin ini mungkin dari sudut pandangku, jadi kalian bisa biar nanti sudut pandang kalian juga luas juga. Jadi nggak harus ngikutin apa omonganku juga, ini dari sudut pandang juga. Jadi gini, kalau buat aku untuk itu, ketika lo belajar bisnis yang benar dari nol, lo harus punya kiblat lo siapa di situ. Kalau lo mau bisnis, contoh, lo ketika pengen banget belajar bisnis, lo kiblatnya contoh lo pengen bikin clothingan, kiblat lo si itu US si kalau di Solo contoh ya kasih ya, kalau saya si Mas Rio contoh, Rio yang punya Ron, lo kiblatnya dia contoh, lo kayak harus belajar contoh, lo harus ngerti lo mau bisnis apa dulu juga. Kalau contoh kan ketika aku ngasih contohnya tentang clothingan kayak baju. Nah, ibarat lo adalah Ron. Nah, kemudian lo belajar Ron tuh sistemnya kayak gimana. Lo kayak dari awal dia bikin lo kayak gimana sih caranya biar brand lo itu bisa naik kayak gitu kan. Bisa naik gitu kan. Lo belajar dari sistem, dari marketingnya seperti apa, pemasarannya seperti apa, supaya lo juga ketika langsung terjun ke dunia kayak wirausaha gitu, lo nggak bakal kaget juga dengan segala macam persaingan yang ada di ini. Soalnya kan lo juga nggak langsung melulu gitu loh. Bener sih, karena usaha memang nggak harus langsung instan, langsung bener-bener punya follower banyak katakanlah gitu. Emang makanya nggak semuanya tuh emang nggak bisa instan juga kan. Jadi kan kalian kalau yang mau belajar dari nol, lo kalau itu harus punya kiblat dulu mau siapa. Sama juga kalian juga harus kayak tahu dulu kayak apa ya kayak sistem pemasaran seperti apa, marketingnya seperti apa ya kan tadi. Kalian harus belajar itu, sekalian nanti mau konsepnya juga seperti apa. Yang penting kalian punya konsep dulu sih, kalian mau bikin usaha apa dulu, kalian punya konsep dulu, kalian matengin, kemudian kalian baru mikir soal pemasarannya supaya gimana, sama marketingnya gimana, sama untuk produk yang akan kalian jualkan itu seperti apa. Jangan sampai ketika terjun nanti bakalan lo bingung, lo punya ide ini tapi lo nggak tahu mau konsep seperti apa, kan sama aja goblok juga kan, maksudnya kan kayak lo cuma gacor nggak apa ya maksudnya, lo kalau langsung asal doang, lo nggak tahu ilmunya seperti apa, lo malah usaha lo nggak jadi naik gitu kan. Itu sih kalau aku sih. Kalau menurut Tama gimana? Ya, kalau menurut saya sendiri sih hampir sama teman ini Cahya ya.
Jadi harusnya beda ya. Enggak Jadi ya hampir sama, cuman yang membedakan itu kalau usaha dari nol itu menurutku sendiri itu harus ada risetnya dulu di situ. Oke. Nah, riset. Pertama itu riset. Terus yang kedua itu adalah eksperimen. Semisal dulu aku kan bikin Thai tea. Situ aku riset dulu kan, dulu caranya bikin Thai tea itu kayak gimana. Terus eksperimen itu ya langsung ke teman-temannya dulu. Baru deh. Lo nyobain ke teman-teman dulu ya, gimana? Oh, hampers kalau sekarang bilangnya gitu ya. Terus yang ketiga itu kalau sudah berani jualan, ya udah tinggal jualan gitu aja. Oke, terjawab sudah semuanya. Ya, terus lebihnya kayak gitu juga sih. Maksudnya lo kayak tadi intinya lo harus tahu gimana konsep lo mau gimana dulu untuk usaha lo gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kita membangun branding? Kalau personal branding, gimana? Bangun personal branding. Kalau dari aku sih, kalau untuk bangun personal branding itu ya mungkin itu kayak apa ya? Gimana? Caranya tuh kayak apa sih? Kalau lo bertanya, kalau ketika lo punya brand, lo mau bangun ketika lo udah punya konsepnya seperti apa, punya produknya seperti apa, contoh lo punya kayak tadi yang dibilang Tama, kalau dia punya produk minuman nih, dengan cara dia personal branding dengan cara menawarkan dulu ke teman-temannya dulu. Dia bikin booth, kemudian dia kan kasih teman-temannya dulu, teman-teman sudah datang ke boothnya dia. Yuk datang semua yuk, kok ada kayak bikin kayak diskon kayak gitu kan. Diskon, bikin diskon, kemudian teman-teman diajak di story satu-satu gimana sih ini. Kayak hal-hal kayak gitu juga perlu, kayak lo ngelakuin kayak ngeposting teman lo sendiri, kan nggak semua orang juga tahu itu teman lo kan, kan kayak anggap aja lah mereka customer gitu kan. Kayak gitu lo rekam, kemudian lo upload juga, sama halnya kayak lo punya branding kayak clothingan atau kayak tas dan sebagainya gitu, sama juga lo bikin, lo jual ke teman lo juga nggak masalah. Kadang gini nih, gue punya prinsip teman itu bakal yang bisa ngebangun personal brand lo juga. Gitu kan. Teman pakai, kemudian dia pakai main, terus tanya, bener apa banget, gini, itu sopo, nih, kata gue, apa gini apa lah gitu. Lo juga bisa dengan cara lo punya teman yang benar-benar punya followers yang tinggi juga, atau enggak harus juga followers tinggi, maksudnya teman lo punya kayak punya power di circle-nya dia, kayak dia tuh kayak ketika dia dimanapun, kayak orang tuh kayak ngelihat teman lo tuh kayak, wah itu kok ini hits ya, nah hits lah, anak hits lah, anak gaul anak hits lah itu kan. Kemudian lo pakai dia buat kayak anjing, maksudnya kayak apa ya, endorse dia, kemudian suruh dia pakai brand lo, habis itu suruh posting, kan jadi kayak bangun personal brand juga kayak gimana, jadi biar lebih kayak naik juga, sama aja juga. Emang kalau dari personal branding kayak gitu, kalau untuk yang dari nol ya kayak gitu perlu sih. Nanti kalau ketika udah mendapatkan apa yang lo inginkan, kemudian lo mau naikin personal branding lo, bisa kayak lo marketingnya lebih besar lagi. Untuk lo endorse saya artis dan sebagainya gitu. Tingkat tinggi ya. Terus kalau Tama gimana nih? Kalau pengalaman saya tuh, pengalaman aku tuh ini personal branding yang pertama itu pengalaman buka Thai tea khususnya kemarin itu. Minuman ya? Minuman Thai tea. Itu personal brandingnya itu lebih ke paid promote. Paid promote. Nah dari paid promote itu suaranya lebih tinggi. Ya udah. Oke. Lanjut aja. Simpel. Dia cuma bilang ketika lo personal branding cuma paid promote, udah gitu doang. Oke, lanjut ya. Bagaimana sih tanggapan kalian ketika teman sendiri jatuhin bisnis yang lo bangun? Mungkin bisa dari Tama dulu. Kayak dia banyak yang jatuhin bisnisnya dia. Oke, gimana nih? Gimana? Bagaimana tanggapan kalian ketika teman jatuhin bisnis yang lo bangun? Bagaimana? Jawaban bagaimana itu jawabannya ya karena ya gitu ya. Itu mengapa? Lo mabok. Belum juga dikasih.